Kalian lagi nyari TWS budget dengan kualitas suara yang ngebass dan mic yang oke? Nah, mungkin ini adalah TWS yang cocok buat kalian. Penasaran seperti apa TWS-nya? Halo semuanya, kembali lagi di review gawai dan ini adalah review Tozo A3. Untuk harganya, TWS ini dibanderol di harga 200 ribuan aja. Dan buat kalian yang mau beli, silakan cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam paket pembeliannya, kita bakal dapat TWS-nya, kabel charger USB Type-C, buku manual, dan kartu garansi. Tozo A3 ini punya desain case yang solid dan minimalis dengan bentuk rounded seperti ini. Untuk case dan buds-nya ini terbuat dari bahan plastik ya. Hanya ada satu pilihan warna, yaitu warna putih dengan finishing glossy seperti ini. Di bagian depannya, cuma ada tulisan Tozo. Kemudian, di bagian bawahnya terdapat satu lampu LED indikator baterai charging case-nya, lubang port charging, dan satu tombol reset. Lanjut ke bagian dalamnya, terdapat tulisan spek dari TWS-nya ini. Untuk desain buds-nya ini juga minimalis, namun terasa solid dan ringan. Di bagian housing-nya terdapat dua lubang ventilasi dan satu lubang speaker berbentuk oval. Lanjut ke bagian tangkainya, terdapat satu LED indikator dan tulisan Tozo di bagian faceplate-nya ini. Serta di bagian dalamnya ada penanda bagian kanan dan kiri. Untuk mic-nya ada di bagian bawah tangkainya ini ya. Untuk fittingnya di telinga saya terasa nyaman dan pas. Buds-nya ini ringan, ketika dipakai berasa kayak lagi nggak pakai TWS-nya aja gitu. Dipakai berjam-jam juga aman dan nggak bikin sakit di telinga. Overall, untuk fittingnya di telinga saya aman. Untuk spek singkatnya, Tozo A3 ini masih dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, kodek AAC SBC, driver berukuran jumbo 14,2 mm, yang bisa dibilang mungkin ini driver terbesar untuk TWS kelas 200.000 ya. Kemudian untuk baterai buds-nya ini punya kapasitas sebesar 35 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 5 jam dalam sekali pemakaian. Dan setelah saya tes sih udah sesuai ya dengan klaimnya ini. Dan untuk baterai charging case-nya ini punya kapasitas sebesar 400 mAh. Oh iya, untuk unit yang kami review ini udah support app ya. Nama app-nya Tozo. Kalian bisa download di App Store dan Play Store. Dan TWS ini juga udah support Crystal Clear Call ya. Jadi ketika kita sedang menelpon, lawan bicara kita dapat mendengar suara kita dengan baik. Dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk app-nya seperti ini. Di menu Home terdapat pilihan More Sound Effects. Di sini kita bisa mengatur EQ sesuai selera kita, dan kita juga bisa memilih EQ bawaan dari aplikasinya ini. Selanjutnya di pojok kanan atas terdapat menu setting. Di sini kita cuma bisa mengatur bagian touch control-nya aja. Dan untuk touch control-nya ini silakan kalian atur sendiri sesuai dengan selera kalian aja ya. Lanjut di sebelah menu Home, ada menu produk. Di sini isinya tampilan produk-produk dari Tozo aja. Lanjut di sebelahnya ada Community. Di bagian Recommendation ini isinya ada postingan dari berbagai pengguna Tozo. Kemudian ada menu EQ Zone. Di sini kita bisa mengcopy settingan EQ dari pengguna lainnya. Dan selanjutnya ada menu Following. Next, ada menu AI. Di sini kita bisa mencoba fitur AI-nya seperti meeting recording, real-time translation, face-to-face translation, dan chatting dengan AI. Kemudian di bawahnya ada recommendation. Nah, kalau kalian lagi stres dan butuh suara yang bikin rileks, kalian bisa langsung pilih aja suara yang mau kalian dengar. Selanjutnya yang terakhir ada menu My Tozo. Di sini kalian bisa mengatur profil kalian dan lain sebagainya. Oke, segitu aja. Untuk selebihnya silakan kalian explore sendiri aja ya. Sebelum kita bahas soal sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, boleh dong di-subscribe dulu. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, wearables, audio, ataupun seputar dunia teknologi lainnya. Untuk sound quality-nya, menurut saya, Tozo A3 ini masuk kategori bass dan boomy. Di frekuensi low-nya, untuk bass-nya ini terasa boomy dan deep. Ya, sesuai lah dengan klaimnya yang lebih menonjolkan bass. Dan untuk kalangan bass head sih, ini bakal approve sih. Kemudian untuk frekuensi mid-nya, untuk vokalnya ini berada di belakang ya, agak ketutup dengan bass-nya ini.
Ya, walaupun suara vokalnya ini masih dapat terdengar. Di frekuensi high-nya, untuk treble-nya ini juga kalah ya dengan suara bass-nya. Ceringnya itu kurang dapat menurut saya. Sound staging dan imaging-nya lumayan luas. Arah instrumen dan pergerakan masih bisa terdengar. Ya, walaupun nggak sebaik Aerosound 3 yang udah kami review sebelumnya ya. Dipakai buat game MOBA ini nggak ada masalah. Namun, kalau dipakai buat game-game FPS ini masih agak terasa sedikit delay ya. Ya, walaupun nggak mengganggu sih delaynya. Overall, secara keseluruhan sih masih oke. Dipakai buat sosmed dan nonton film action ini cocok, serta nggak ada masalah. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Cek 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 tes 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman suara dari mic Tozo A3. Untuk TWS di harga 200 ribuan ini suara mic-nya udah bagus ya. Ya walaupun masih ada sedikit aja suara robot ya. Dan kalau dipakai untuk teleponan ini udah bagus. Dipakai untuk Zoom meeting dan streaming juga oke. Dan untuk INC-nya ini gimana menurut kalian? Apakah bekerja dengan baik? Di sini kita akan coba dengan kebisingan dari alat pencukur jenggot ini ya. Nah, di sini udah saya nyalakan. Untuk kebisingannya itu gimana? Apakah dapat diredam dengan baik ketika pada saat saya lagi ngomong dengan kebisingan dari pencukur ini? Dan ketika saya diam, gimana suara bisingnya ini? Apakah masuk ke dalam apa enggak? Gimana menurut kalian? Silakan kalian komen di bawah ya. Oke, segitu aja untuk review Tozo A3 ini. Overall, untuk kalian yang basshead dan butuh TWS dengan mic yang bagus, serta udah support app, saya rasa TWS ini cocok untuk kalian pertimbangkan. Dan buat kalian yang mau beli, silakan cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Semua hasil dari review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariasi. Bisa jadi ini cocok di kami tapi nggak cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terima kasih buat kalian yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai, out.